Shalom bagi kita semuanya warga jemaat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini kita kembali beribadah pada minggu kedua setelah Epifanias. Tuhan Yesus Kristus telah nyata bagi kita. Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, oleh para nabi. Tuhan mengenal engkau. Demikian topik minggu hari ini. Oleh karena itu kita dipanggil, marilah mengikuti Dia, naikkanlah puji-pujian bagi Tuhan Raja Maha Tinggi. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat yang ditetapkan pada kita di minggu kedua setelah Epifanias ini tertulis dalam Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering melakukan dosa di hadapan-Mu, dan kami sering membangkitkan amarah-Mu. Kami sering lupa berharap akan kekuatan-Mu yang mampu memberikan kami yang terbaik. Karena itu kami sering bertanya-tanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang di dunia ini? Ya Tuhan Allah, Engkau mengenal kami dan seluruh kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami kepadamu, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah kami, janganlah kiranya mengingat segala dosa kami dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami. Engkaulah Tuhan yang telah memperlihatkan diri-Mu kepada kami. Engkau yang menjadi guru yang bersedia mengajar kami dalam hidup kami. Tetapi kami sering meninggalkan pengajaran-Mu karena kejahatan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sumber berkat yang melimpah, lepaskanlah kami dari belenggu dosa karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, Engkau mengenal kami dan seluruh kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami kepadamu, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah permohonan kami. Angkatlah kami dari kegelapan kepada terang yang telah bersinar di dunia ini, agar kami hidup suci, saleh, dan tidak berbuat jahat, untuk menjadi kemuliaan bagi-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan atas keampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Untuk kita di minggu kedua kehidupan ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dan dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring di segala jalanku. Kau umat-umi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku
sabanya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika engkau menarik tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika engkau terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja meliputi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sampai seperti terang. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datanglah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tadi jemaat di Minggu Sadarion, Minggu tanggal 1 Januari 2021. Nah, perjolo guardi Minggu Sadarion di Minggu Paduakun Lung Epipanias lapatanna apapatan. Paduakun tarimut tu permingguan. Lalu diikapi surat edaran mengenai instruksi Gubernur Sumatera Utara dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, mengatur pemberlakuan kegiatan masyarakat alani takasobot Bandoro kebaktian minggu di gereja Pasigi kerumunan minggu di Jalu Bandoro kita manang api mingguan paima perkembangan selanjutnya mahidi permingguan online Majolo kita di bagas tadi tajalo acara siang sikot tadi patuluhon namodi nomor dulu dari hari Minggu 10 Desember 2021 menuju
ada ina dua sinduyaka ima inaka bernama guru merpaum gelar guru guru tutup umur onom 4 tahun di sektor sepi. Pada hari Selasa 2 Januari 2021 Madumur ada ina dua sinduyaka ima inaka uska tanggang gelar opujona guru untuk umur onom usia tahun. Nah, nabaluan di amata opujona guru naibaho di sektor 5. Opaton sosial media nomor dalan di Bagasan Nasanigon. Dulu keluarga JR di Kabaran Polisi Majutak sektor 2 ala opname guru nasida di rumah sakit Mitra Medika Jari Nasalku. Perluasan sikap mitra bunga di Permodin di Inaka opujona guru Jari Nasalku 200.000 rupiah. Nama minggu tarimut Pahedemon di Biaka Pedan Minggu Pedan Bulanan Hamleteon Dohot Pedan Nakal Tahun Baru Dohot Pedan Adven Titipan Taidama di lembaran warta. Nafar budi ucapan selamat panhalalo HKMP Jalan Dili Ratu Subir Basmingguia Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran ma doa selang ulang tahun pernikahan ma di Subir Basmingguia karena ulang tahun Bagasan Saninggon sebuah nama dongani nasida tuat nama Halebon Umur Nagajang do Hei Pasol Nasida semua lima titik nama asal dan yang sepamasal di tengah-tengah dilihat dan Bagasan Saninggon mau diatur di hitam mau diatur di Batu. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera lah yang melampaui segala akal. Kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Khotbah kita pada minggu yang kedua setelah Epifanias tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Demikian isinya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah
menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu Epifanias, yang berarti pengenalan kita akan Allah sebagai Tuhan pencipta, Tuhan penyelamat, dan Tuhan yang beserta dengan kita. Pada minggu yang kedua ini, kita diperhadapkan pada suatu pemahaman yang terbuka dari seseorang yang disebut Kristen. Galilea, perjalanan Yesus pada ayat yang ke-43 adalah tujuan dari pelayanan Yesus. Ayat 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Di Galilea adalah wilayah yang disebut dalam konteks ini bagian dari pelayanan Yesus. Dan pada ayat 45, Filipus berasal dari Betsaida. Filipus berasal dari Betsaida dan dikatakan pada ayat 45 sudah benar dia mengenal Andreas dan Petrus. Simon disebut pada ayat 44. Pada ayat 45 diperjelas lagi bahwa nama Natanael itu berarti Allah telah memberikan. Natanael berarti Allah telah memberikan. Kita membaca khotbah ini bahwa Natanael mengakui Yesus sebagai anak Allah dan raja orang Israel. Ini adalah pemahaman yang luar biasa. Natanael telah mengenal siapa Yesus. Dan pada ayat 45 kita telah mengenal bahwa kerinduan Natanael tentang kedatangan Yesus adalah bagian dari pelayanan. Di dalam ayat 45, Natanael bercerita bahwa
di dalam sejarah kitab Musa, kitab para nabi, cerita tentang Yesus yang dirindukan itu nyata pada ayat 45. Saudaraku yang dikasihi Yesus, rupanya jadi orang Kristen itu bukan hanya sebatas membalikkan tangan, tetapi menjadi pengikut Kristus adalah sesuai dengan pengalaman Filipus bahwa Nathanael telah lama membaca Alkitab. Alkitab Musa yang dia baca, dan dia bercerita bahwa apa yang dikatakan Musa dalam kitab Musa itu adalah Yesus yang telah nyata. Dalam 45 bahwa yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, saya baca, dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret, ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudaraku yang dikasihi Yesus, iman percaya kita sebagaimana yang disampaikan firman hari ini di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba, yang menyelamatkan kita memasuki tahun 2021 adalah Tuhan yang diberitakan dalam Alkitab, yang disampaikan oleh Musa sebagaimana yang dikatakan Nathanael bahwa Yesus itu adalah Raja, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Bahkan dalam ayat 49 dengan kejelasan yang nyata, Nathanael memanggilnya Rabi. Itu adalah pemahaman yang pas, pemahaman tanpa keraguan-raguan. Mungkin saja orang Kristen sampai pada tahun 2021 belum pernah menyebut siapa Yesus. Tetapi lewat khotbah ini kita melalui pemahaman iman percaya Nathanael dan mampu berkata bahwa Yesus yang menyelamatkan kita, yang melepaskan kita hingga memasuki tahun 2021, nyata menyatakan dia adalah Raja kehidupan kita. Sehingga dengan pemahaman Nathanael, Yesus yang dirindukan itu juga bisa memahami, bisa mengetahui apa yang ada di dalam hidupnya. Saya baca ayat 50. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Yesus yang Nathanael sebut dengan Raja Damai, Raja Kehidupan, Raja Penyelamat adalah Raja yang mengetahui apa yang kita butuhkan, yang mengetahui apa yang kita inginkan, yang mengetahui apa yang kita tempuh. Dang taboto ahanan yang tadalani di tahun 2020 saja. Sedikit pun tidak. Kita tidak mengetahui akan apa yang terjadi. Tetapi dengan kita percaya kepada Yesus sebagaimana Nathanael, dia mengaku bahwa dengan Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupan, Nathanael menyatakan dengan pasti bahwa dia adalah Raja yang mengetahui sisi-sisi perjalanan hidup kita jauh ke depan. Sehingga dengan jelas ayat 50 berkata, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu yang
kedua sesudah Epifanias. Yang pertama, kita diajar untuk meneladani kehidupan Filipus dan Nathanael, bahwa percaya kepada Yesus itu bukan hanya sebatas dalam kata-kata, tetapi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah yang terutama, bahwa Dia mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lalui di tahun 2021. Yang kedua, dengan kita bertemu dengan Filipus dan Nathanael pada minggu yang kedua ini, kita diajar untuk mengenal sifat-sifat kepribadian dan pikiran yang Tuhan kenal. Saudaraku, bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan. Bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil. Program-program, rencana-rencana yang kita pikirkan, sekecil apapun, pasti Tuhan mengetahui bila kita memang yakin tentang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, hindarilah hidup dengan kepura-puraan. Hindarilah hidup dengan kemunafikan. Hindarilah dan mari nyatakan iman percaya kita bahwa dengan Yesus semuanya menjadi bahagia. Konteks renungan kita, Tuhan mengenal engkau. Sekali lagi, Tuhan mengenal siapa engkau. Tuhan mengenal di mana engkau. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam pikiranmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bertemu dengan sebuah ikrar iman percaya kami, bahwa orang yang percaya itu pasti ada hubungan kontak dengan engkau yang diimani dan yang dipercayai. Kami sebagai orang yang beriman hanya kepada engkau lewat minggu yang kedua setelah Epifanias ini, kami telah berikrar bahwa Tuhan mengetahui apa yang kami pikirkan. Tuhan mengetahui apa yang akan kami lalui di tahun 2021. Tuhan pasti menolong kami di dalam perjalanan hidup kami tahun 2021 ini. Tuhan berkati jemaat-Mu di seluruh dunia ini di dalam menghadapi pandemi yang masih dipersoalkan pada saat-saat ini. Sehingga dengan iman percaya kami, bagaikan Filipus dan Nathanael, mata kami hanya tertuju kepada Yesus. Hati kami hanya tertuju kepada Yesus. Pikiran kami hanya tertuju kepada Yesus. Sehingga saat Yesus datang, Nathanael dan Filipus berkata, itu adalah cerita Alkitab yang nyata. Kami pada saat ini telah memasuki tahun 2021. Kami berserah kepadamu Tuhan, karena Engkau tahu di tengah-tengah kehidupan kami banyak dan sudah bergumul dengan COVID. Mampukan
dan kuatkan di dalam Roh Kudus-Mu, agar dunia, secara khusus negara Republik Indonesia, Tuhan selamatkan lewat orang yang percaya bahwa kedatangan Yesus, kehadiran Yesus adalah membawa damai sejahtera. Karena kami telah berikrar, Tuhan telah tahu tentang hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.